Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Astuti Eka Kusnadi, NIM E2019-1097 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan melanjutkan tanggapan dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam oleh dosen Bapak Abdul Wadud Nafis, LC MEI, dengan tema Ekonomi Terbuka dalam Perspektif Ekonomi Islam atau Ekonomi 4 Sektor. Apa sih ekonomi terbuka itu? Yaitu perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di Indonesia menganut perekonomian terbuka dengan ikut perdagangan internasional, karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Mengapa disebut dengan ekonomi 4 sektor? Karena melibatkan yaitu 1. Sektor rumah tangga, 2. Sektor perusahaan, 3. Sektor pemerintah dan juga luar negeri. Ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor ini mengadakan hubungan atau interaksi dengan setiap negara di dunia ini, baik di dalam negeri maupun luar negeri, di mana setiap negara melakukan ekspor dan impor barang. Adapun faktor penentu ekspor yaitu ada 4. Yang pertama, apabila barang diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Contohnya itu, misalkan Jepang tidak mempunyai produksi kayu, maka dari negara kita, negara Indonesia akan mengekspor kayu tersebut kepada Jepang. Dan yang kedua ada mutu barang, yaitu kualitas dari barang yang diproduksi oleh negara lain. Contoh yaitu misalkan Indonesia memproduksi HP, tetapi Indonesia memerlukan HP yang lebih bagus dan lebih canggih. Misalkan dari Korea memproduksi barang atau memproduksi HP dengan merek Samsung. Nah, barang yang diproduksi dari Korea tersebut tuh lebih berkualitas HP-nya. Maka Indonesia akan meminta Korea untuk mengekspor HP tersebut kepada Indonesia. Dan yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Contoh, Indonesia memiliki produksi batik. Nah, dari negara lain itu menginginkan atau tertarik kepada barang atau batik yang diproduksi dari Indonesia itu. Maka dari negara lain, contohnya negara Jepang misalkan. Jepang itu menginginkan batik tersebut untuk diekspor kepada Jepang. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu faktor penentu impor. Ada 4 juga, yaitu yang pertama, tingkat pendapatan negara. Suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak pula impor yang akan dilakukan. 2. Inflasi dalam negeri. Inflasi ini juga dapat menyebabkan keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. 3. Kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yaitu contoh kemampuan yang dimiliki oleh Malaysia yaitu memproduksi mobil. Maka Malaysia akan mengimpor mobil tersebut kepada negara lain. Dan yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Yang terakhir yaitu ada prinsip dasar perekonomian terbuka
telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga, yaitu meliputi tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan juga ketulusan, di mana sejarah telah membuktikan bahwa Islam menganjurkan perdagangan internasional. Terima kasih. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.